Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agam Latifullah. Nama saya Sultan. Nama saya Darel. Kali ini kita bakal membuat podcast dengan tema wujud hukum. Saya sebagai host akan mencari teman saya, Sultan dan Darel, mengenai wujud hukum. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan wujud hukum, gue pengen tanya-tanya dulu nih tentang apa arti dari hukum itu sendiri nih sama teman gue nih yang namanya Sultan. Apa tanggung lu? Oke. Jadi hukum itu adalah berisikan peraturan agar dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Keberadaan hukum dapat menjamin ketertiban serta keamanan di lingkungan masyarakat. Oh, berarti hukum itu sifatnya memaksa ya, Pak? Iya, kayak gitu. Jadi hukum bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi atau menjalankan peraturan tersebut, Gam. Oh, gitu. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan gambaran dari hukum itu sendiri. Jadi kalian bisa bayang sendiri kan kalau hukum itu sifatnya memaksa gitu. Nah, selain dari hukum, kita bakal masuk ke tema pembahasan kita yang utama nih, yaitu wujud hukum. Gue bakal tanya temen gue si Darel ini untuk menjawab apa itu wujud hukum. Nah, apa tuh wujud hukum? Hukum itu juga menggolongkan hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, karena wujud hukum itu sendiri memiliki dua bagian, gue bakal tanya satu-satu ke teman gue. Yang pertama kan ada objektif, yang kedua ada subjektif. Yang objektif ini bakal gue tanyain ke si Darel, teman gue, dan yang subjektif gue bakal tanyain ke si Sultan. Oke, kita langsung aja pertama-tama ke wujud hukum secara objektif. Nah, untuk wujud hukum secara objektif itu apa sih, Rel? Nah, ini juga hukum objektif merupakan kaidah hukum dalam suatu negara yang diberlakukan secara umum tanpa pandang bulu atau hanya mengikat pihak tertentu saja. Hukum objektif ada 3 nih, Gam. Yang pertama hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Kalau hukum perdata itu yang kayak gimana sih, Rel? Nah, Terus contohnya kayak gimana? Hukum ini mengatur ranah hak, kewajiban, serta hubungan antar manusia. Contohnya nih, hukum yang mengatur masalah warisan, sengketa lahan atau tanah, dan lain-lain. Oh gitu. Kalau hukum pidana itu gimana? Hukum pidana nih, hukum ini mengatur perbuatan apa saja yang bisa tergolong dalam ranah pidana beserta sanksinya. Indonesia menggunakan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman dasar hukum pidana. Terus kalau yang terakhir kan ada hukum dagang loh. Ya. Nah, kalau hukum dagang tuh apaan tuh? Nah, hukum ini mengatur hubungan antar berbagai pihak dalam bidang perdagangan. Contohnya perizinan pendirian badan usaha, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita kan udah bahas wujud hukum secara objektif. Kali ini gue bakal bahas atau tanya-tanya nih sama teman gue tentang wujud hukum secara subjektif nih ke si Sultan. Nah, wujud hukum secara subjektif tuh apaan sih, Tan? Jadi, hukum subjektif merupakan kaidah hukum yang timbul dari hukum objektif. Hukum ini berlaku terhadap perseorangan atau lebih. Ada sebagian yang menyebut hukum subjektif sebagai hak, namun ada pula yang mengartikannya sebagai hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum objektif. Oh, berarti kalau wujud hukum secara subjektif itu hukumnya itu berlaku untuk perseorangan atau lebih ya, Tan ya? Iya, kalau lebih gitu, Bang. Nah, kalau contohnya tuh kayak gimana sih, Tan? Contoh itu ada dua. Jadi yang pertama itu HAM atau hak asasi manusia, dan yang kedua hak sebagai warga negara. Oke, Tan, kalau misalnya HAM itu sendiri itu gimana tuh, atau hak asasi manusia? Jadi HAM merupakan hak dasar manusia yang harus didapatkan. Contohnya hak untuk bersekolah, kebebasan beragam, dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama nih. Yang kedua itu kan ada hak sebagai warga negara tuh. Nah, itu maksudnya kayak gimana tuh? Tentunya sebagai warga negara, hak dan kewajibannya dijamin undang-undang. Contohnya pekerjaan dan lain sebagainya. Tentunya pemenuhan hak ini harus diikuti dengan melakukan kewajiban sesuai dengan hukum objektif yang telah ditentukan. Nah, oke, kita sekarang udah tahu ya kalau misalnya wujud hukum itu ada dua, yaitu wujud hukum secara objektif dan juga wujud hukum secara subjektif. Mungkin untuk podcast kita kali ini gue cukupkan aja nih, semoga bermanfaat bagi kalian. Serta mohon maaf jika masih ada kekurangan dari podcast kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.